Halo Pipers, balik lagi sama aku. Pasti kalian udah tahu lah ya aku siapa, gak usah dikenalin lagi. Hari ini aku tuh sendiri sih, cuma aku ditemenin teman aku nih, ada 2 orang di sini. Boleh perkenalan dulu kali ya? Boleh. Dari nama, terus kuliahnya deh. Oke. Halo semuanya, nama aku Abigail, biasa dipanggilnya Abi. Aku sekarang lagi kuliah jurusan Teknik Industri di UI semester 2. Oke, tepuk tangan. Ngeri ya, ngeri. Abi ini tuh yang ngasih nama buat kalian nih Pipers, ya gak sih? Fun fact guys. Emang keren banget. Ini orangnya akhirnya muncul ya. Akhirnya ya, terima kasih Abi semuanya, terima kasih Abi. Terima kasih Abi. Selanjutnya kita ada kedatangan teman dari GKM Yusuf juga nih, tapi dari Bajem Kawaluyaan. Boleh perkenalan? Halo Pipers ya, bener kan Pipers? Betul. Ya kenalin, nama aku Andrew, nama lengkapnya ya Andrew Jason Sean Colin, dipanggilnya Andrew. Sekarang lagi kuliah di semester 4 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Mantap. BTW Kawaluyaan tuh di mana sih? Waduh, kalau Kawaluyaan tuh ya di Kawaluyaan. Di Bandung mana? Cuman patokannya Samsat. Samsat. Terus sampai pojok sampai mentok. Nah itu ada nanti namanya GKI Bajem Kawaluyaan di situ. Eta bisa dekat sawah, benar. Nah buat teman-teman ya yang dekat-dekat Samsat, dekat-dekat situ rumahnya, boleh kali ya kunjungan ke Bajem Kawaluyaan. Terbuka untuk umum. Betul kalian apa kabarnya nih? Kan kita baru ketemu lagi ya setelah sekian lama. Iya. Apalagi aku baru kenal ya sama Andrew. Aku juga baru kenal. Iya, kita baru berkenalan. Sehat puji Tuhan. Aku juga sehat sih. Lagi sibuk-sibuk apa gitu kalian? Sibuk sih. Kalau kampus paling ada ya kegiatan dari kampus, proker lomba gitulah. Kalau Abi gimana? Sibuk apa? Sama akademi sama paling kepanitiaan organisasi gitu sih. Tapi kan katanya kampus mau ini ya, mau buka kan Juli. Iya dengar. Waduh. Iya ya. Ya dengar sih. Kayaknya benar nih, soalnya udah dikonfirmasi sama Bapak Jokowi kan. Benar. Menurut kalian gimana sih, kalian tanggapannya gimana nih? Udah siap atau enggak deh, kayaknya skip dulu, enggak dulu. Aku dulu nih. Boleh. Gimana ya? Sebenarnya kalau aku pengen banget sih offline gitu kan, kayak kita sebagai maba belum dapet gak sih feel-nya? Feel kayak belum dapet teman juga. feel di kuliah gitu, kayaknya nggak ada bedanya nanti sama maba masuk sama-sama masih bingung nih toilet di mana. Iya betul gitu banget. kan. Toilet di mana dong? Aduh. Yang pengen tahunya toilet ya, bukan kelasnya di mana. Kelasnya di mana juga. Paling utama tuh toilet ya. Terus Tapi pengen kan berarti ya? Pengen, cuma kalau dilihat dari apa sih kayak aman atau enggaknya sih, aku merasa kayak belum aman aja sih. Karena kan lingkungan sama sekolah juga lebih luas kan universitas. Yeah. Terus banyak juga orangnya banyak kan. Banget. Jadi kelas. Kalau aku mah gimana yang terbaik kok. Ais mantap. Bijaksana banget ya jawabannya. Emang anak teknik industri UI jauh. Tidak bisa diragukan. Dan selanjutnya anak hukum Unpar ya yang membalas. Kok jadi gini ya? Kalau aku sih ada sukanya ada dukanya sih. Sukanya ya pasti kan ketemu sama teman-teman, bisa ketemu lagi main-main. Emang teman paling utama gak sih? Kelas mah belakangan. Ya ke kampus pasti tujuannya ya kita nggak boleh itulah ya, teman-teman pasti jadi salah satu motivasi tersendiri kita ke kampus kan. Cuman ya nggak, rada sedihnya sih ya ujian sih. Iya nggak bisa. Bener. Ujian nggak bisa. Ya, kan kalau open book kan, jadi bisa nilai lebih bagus. Kan kalau offline kan ya. Terus bisa melatih sosialisasi dengan teman kan. Kalau misalnya ujian. Gak ngomong aku kalau itu. Aku juga enggak kok, itu tugas aja sih. Iya. Coba kalau online gini ada plusnya juga gak sih? Karena kenapa? Kan biasanya kalau orang tuh pindah sekolah atau pindah jenjang gitu kan langsung lost contact sama teman-teman yang misalnya teman SMA ya kalau kita. Cuma kalau online gini aku jadi lebih dekat sama teman SMA gitu ya nggak sih? Kalian gitu juga nggak? Aku sama sih. Aku kayak masih yang lumayan rajin gitu, kayak call atau enggak nonton bareng tapi online gitu kan. Gimana sih COVID? Kayak ketemuan juga pernah sekali-sekali gitu. Kalau Andrew sering ketemu teman? Kalau aku sih kalau ketemu tatap muka langsung baru sekali sih. Sekali doang. Hampir setahun ini? 1 tahun ini. Oh iya, keren banget lah. Keren banget sih. Baru 1 kali. Itu tuh pas pertengahan bulan September, November lalu tuh. Pas
pandemi kita lagi turun kasusnya, terus tiba-tiba meledak lagi kan. Pas meledak lagi mau izin juga udah nggak bisa. Tapi kalau ke gereja sering Cuman gak kalau sih? ke gereja boleh. Oh iya memang. Itu nggak ngerti. Oh memang beda. Perizinannya teman nih gereja gitu. So kalau online gitu kalian misalnya suka ngobrolin apa gitu atau cuma ngalor ngidul aja gitu Discord atau gimana? Main bareng pasti game. Main apa sih? Kalau cowok tuh main apa sih? Nggak tahu gitu. Aku bukan Valo. Kalau biasa kalau sama teman-teman Valorant PC. Valorant ya. Cuman kalau HP PUBG sih. PUBG paling sering kalau main. Mungkin ada yang mau lawan atau main. Oh enggak. ID-nya masuk Valorant. Boleh kalau Abi gimana? Ini sama temen SMA atau temen kuliah nih? Kamu udah temen kuliah udah ada. Udah punya teman. Wah, keren. Iya sih kalau temen SMA mah biasa kayak nonton bareng terus biasa lah sih cewek nobar. gimana sih Iya, kayak nobar. ngobrol-ngobrol gosip gitu. Tapi kalau temen kuliah lebih yang ngomongin nanyain PR, nanyain tugas gitu-gitu sih. Tapi kalau aku pernah loh tukar kado online. Oh, aku juga Rame pernah. banget itu. Aku pernah. Waduh. Jadi nanti kita kayak di rolling gitu kan. Ini dapat siapa terus nanti gosen. Itu rame banget sih. Apalagi bukanya bareng-bareng kan. Terus kayak makasih. Kayak lumayan lah ya hiburan gitu. Cuma kalau online gini aku susahnya dapat teman sih. Ya gak sih Bi? Di kuliah gitu ya. Iya, kalau dulu kan mungkin udah punya teman karena dulu offline ya. Ya dulu untungnya kan sempet ospek masih kebagian offline. Jadi kenal sama teman-teman. Cuman ya bener juga sih kalau online ya gimana ya, ngobrol sama teman-teman juga jadi rada susah kan. Nggak kayak kita kayak pas nongkrong di kampus mah enak lepas. Kalau gimana ya kalau ngobrol lewat chat gitu kadang kalau keceplosan kita ngomong apa kadang suka dibawa ke hati. Itu kan yang jadi terus permasalahan. nadanya juga beda gak sih? Iya. Suka miskom nanti. Makanya main aman pakai wok kalau nggak hahaha gitu kan. Bener banget ya bener. Paling amannya gitu. Ya itu sih emang paling kendala yang paling ini sih kalau ngobrol sama teman ya di pandemi kayak gini. Kamu udah punya teman? Kan teman SMA. Enggak, teman kuliah punya enggak? Teman kuliah punya enggak? Punya enggak ya? Aduh ya ampun. Aduh. Pernah enggak sih ketemu kalau aku pernah sekali ketemu teman kuliah ke Jakarta? Selama setahun ini sekali. Teman kuliah? Iya teman kuliah. Ke Jakarta berarti? Aku yang ke Depok gitu tuh. Suruh tuh ke Bandung. Nah iya jadi kayak kebetulan yang di jurusan aku tuh yang dari Bandung juga cuma 2 orang gitu. Jadi sisanya kayak kebanyakan di Jabodetabek. Jadi emang susah juga sih buat harus ketemu. Isi kalau kuliah kan udah beda-beda kota gitu kan. Ya rata-rata beda kota sih bener. Sedih. Hostnya gimana hostnya? Aku juga aku karena di Jatinangor kan deket lah ya. Jadi berarti masih bisa ketemu. Cuma temennya belum dapat yang deket gitu, banget gitu ya. Baru kenalan awal gitu. Iya cuma teman ya udah hahi doang gitu. Gak ada yang bener-bener deep talk gitu sama temen. Belum. Circle masih nyari circle dulu. Pengennya sih gak punya ya. Bertemanlah dengan siapa saja. Oke, siap. Sebenarnya kayak apa ya, effort gitu gak sih kenalan lewat online? Maksudnya kayak mungkin aneh gitu dilihatnya kayak SKSD. Tapi kan gak ada cara. Tapi jujur aku kayak gitu. Nah iya aku juga. Tugas ini gimana gitu sih. Paling nanya tuh. Iya, mau gak mau ya. Itu kayak ya gimana lagi ya, emang susah gak? Kan biasanya kayak gitu. Kalau nggak nolep aja di rumah, nggak ada ngomong apa-apa, nonton tidur. Tapi karena ada ospek itu agak membantu nggak sih? Ospek online. Aku juga walaupun berat gitu ya, kaget gitu kan tiba-tiba disuruh chat 120 orang. Oh my god, kayak 120. Iya, aku seangkatan 120 terus harus di chat semuanya dan kayak bener-bener gitu kan. Tapi pada akhirnya aku ngerasain kayak manfaatnya gitu. Kayak dari tugas aspeknya lumayan lah kenal beberapa. Ada yang nyantol walaupun cuma kayak formalitas gitu gak sih? Ada yang nyantol. Tapi ya kayak personal, maksudnya nggak bareng-bareng. Tapi gak mungkin ngobrol kan, pasti langsung hai tutup gitu gak sih? Video call gitu. Aku beberapa ada yang kayak cuma bahas yang disuruh bahas gitu buat tugas, tapi ada juga yang lanjut ngobrol lama. Kalau nyambung ngobrol lama. Kalau dari kelas gitu ada interaksi gitu-gitu. Interaksi ada. Kalau mau ujian tiba-tiba ada multi chat.
Oh kalau itu ya. Oh. Nggak boleh ya. Ini nanti tolong diedit ya. Diedit. Aduh itu jangan deh. Bagian terlarang ya itu ya. Ya jangan. Kalau Andrew gimana nih kalau online gini tetap jadi individualistik gitu gak sih atau tetap bareng-bareng kayak ngerjain tugas gimana gitu? Kalau individualistik sih enggak ya. Cuman ngobrolnya aja gitu sama teman-teman jadi lebih kurang. Kayak paling nanti satu matkul misalnya apa nanti kayak kita ngobrol matkul itu doang. Kadang ada beberapa teman kuliah rata-rata beberapa tuh kayak gitu. Jadi kayak hai aku Andrew terus nanti nanya ke kalau ini tuh tugasnya kayak gimana sih gini. Emang, oke makasih ya dah. Emang sebatas itu sih. Sebatas teman butuh tugas. Iya tugas aja makanya emang agak susah sih kayak menjaga relasi di pandemi kayak gini. Setuju. Apalagi buat maba-maba. Ya buat maba-maba sih emang. Tapi kayaknya enakan ospek online gak sih? Kalau offline gimana dulu? Wah kalau panas-panasan kan? Enggak. Kalau di Fakultas Hukum yang di Unpar tuh kalau ospek offline justru lebih rame sih. Kalau dulu emang Unpar kan terkenal tuh katanya kalau ospek tuh katanya suka rada keras ini. Cuman di bagian angkatan aku baik, enak, rame. Jadi justru ospeknya rame. Ngapain sih ospek offline tuh ngapain sih? Yang pertama ya pasti pengenalan lingkungan kampus kayak gimana. Oh ya keliling-keliling lah ya. Terus nanti ada. Capek lah jalan kaki kan? Hah? Enggak kan jadi kalau di Unpar tuh ada 10 gedung atau 11 gedung gitu. Jadi nanti kita cuma ngitarin satu gedung itu doang. Oh, jadi gedung fakultas. Sesuai fakultas. Nah, cuman kalau ini kan kalau di Unpar tuh ada 2, ospek fakultas sama ospek gabungan. Nah, kalau ospek gabungan itu nanti sama yang satu univ digabung gitu satu ya? univ. Nanti kayak dikasih lihat kayak UKM. Tahu kan UKM? Tahu. Iya, tahu dong. Nah, kayak paling kayak ngejelasin itu sama ngejelasin Unpar kayak gimana gitu. Kalau fakultas itu lebih fokus ke hukumnya kayak gimana. Oh, enggak ada jurusan gitu. Enggak, kalau cuma satu. Hukum doang. Oh ya, hukum satu ya. Kan kalau industri ada ya? Enggak, aku juga 1. Oh, 1 juga ya? Iya. Aku 7. Wow. Iya, ini banyak banget. Iya, emang. Oh, berarti nanti penjurusan lagi ya kalau dari itu? Enggak. Aku udah di jurusan. Cuman maksudnya nyabang 7 tuh? 7 tuh maksudnya fakultas aku. Jadi aku 3 kali ospeknya. Aku kalau fakultas juga banyak sih. Tapi jadi 3 kali. Teknik. Kan kamu mah cuma 2 kali ya ospek. Ya, gabungan fakultas sama univ. Kalau aku 3 kali sama jurusan. Fakultas jurusan. Oh, iya, paham. Tapi Bi, kalau kamu ada cerita gak sih kayak ospek offline-nya gimana kalau kampus kamu tuh? Kalau ospek offline tuh kalau aku ya katanya capek banget soalnya kayak panas-panasan. Terus katanya tuh ada satu baju tuh dipakai buat 3 hari. Jadi kayak gak dicuci gitu. Keren. Nah cuman aku sih pengen sih ngerasain maksudnya kayak serem gitu. Tapi serem pengen, tapi menarik. Kayak ada pasti kita pengalaman lah ya. Soalnya 1 kali sumber kehidupan ospek. Iya benar-benar. Kayak jatuhnya kayak iya benar. Jadi kayak ini momen nggak boleh. Iya momen buat angkatan apalagi gitu. Kan. Dua nih momen penting wisuda juga. Oh iya wisuda nih. Ya makanya doain aja lah moga-moga cepet beres kan pandemi. Kalau aku kayak lebih parah sih maksudnya. Kan tadi cuma ngitarin 1 gedung ya. Iya. 1 univ. Oh 1 univ. Oh iya. Oh Unpar. Ya jadi katanya kan gak boleh naik kendaraan gitu loh. Jadi harus sampai gerbang terus baru jalan depan kaki. Baru jalan kaki itu kan. Wah jauh juga ya. Jauh. Jadi aduh enggak deh skip dulu. Tapi gak mungkin juga lah kita ospek. Tapi kayak ngospekin kayaknya iya deh. Kalau ngospekin kebagian lah kayaknya. Kayaknya. Meren ya. Tapi kalau selain di kampus gitu, kalau gereja kalian? Oh, kalau gereja ya? Relasinya gimana sama teman-teman gereja? Kalau kan kalau di Bajem Kaulian tuh kebetulan kan jemaatnya masih belum terlalu banyak. Jadi temen di Bajem tuh ada sekitar kalau pemudanya tuh ada 10-12 orang lah. Pemuda tuh dari pemuda yang seumuran sampai kelas berapa? Seumuran aku. Ke atas. Berarti kuliah dari sampai kuliah. Ada yang udah kerja juga sih, cuman masih ke ukuran pemuda 23-24. Kalau SMA gitu masuknya apa? SMA masuknya ke Ture. Oh, Ture. Oh ya Ture. Masuknya ke Ture. Kalau di aku. Nah, kalau online kayak gini ya paling
Kan karena alasan gereja bisa. Bisa. Ngapain ketemu dulu di gereja. Ngapain ketemu di gereja? Ketemu di gereja dulu kayak ya ngopi-ngopi lah bareng. Izinnya apa itu izinnya? Pelayanan. Rapat pemuda. Oh, rapat pemuda. Mantap. Rapat pemuda dulu. Terus kan rata-rata juga pemuda di gereja aku tuh migrasi juga ke sekolah minggu. Jadi rangkap pemuda sama sekolah minggu gitu. Nah, di sekolah minggu kan kemarin tuh ada event juga tuh kayak bagi-bagi bingkisan kado gitu buat anak-anak sekolah minggu. Karena kebetulan gitu. Jadi kita nganter naik mobil. Rame banget. Rame banget Bi, jujur. Ya jadi kemarin Desember tuh kita kayak kumpul 2 mobil. Udah jalan bagi-bagi kado ke jemaat. Itu kalau ada yang di Kopo gitu, di Cimahi. Di Laden. Ya Allah. Ladenin. Baik banget. Jujur. Cuman kolaborasi banget ya tiap. Cuman kebetulan belum ada yang di Cimahi, jadi masih daerah sana. Masih daerah Puji sana. Tuhan ya kan di Cimahi. Itu masih belum terlalu jauh lah. Iya, kalau khotbar apalagi udah. Wow. Baik banget. Iya. Kayak gitu sih kalau di Bajem. ya. Kalau di sini gimana? Kebetulan kita bareng. Kan bareng tuh. Enggak kan ceritanya. Ceritanya narasumber doang. Oke, kalau di GKI sih MY tuh paling kalau tim member buat pelayanan sih sebulan sekali. Tapi kalau relasinya itu sih kayak rapat-rapat atau enggak KTB. Iya. Lumayan lah ya daripada lost beneran. Jadi nggak lost kontak, masih nanya-nanya kabar. Soalnya yang paling takutin ya kita lost kontak sama teman-teman kita kan. Iya betul. Itu yang paling khawatirnya. Ya tadi KTB itu apa sih? Kelompok tumbuh bersama. Ngapain tuh Bi? Jadi KTB itu kayak apa ya, kayak kita tuh punya komunitas gitu. Semuanya tuh bisa ikut gitu, remaja. Jadi kita kayak kalau online sih sebulan sekali bahas beberapa topik-topik gitu. Biasanya setiap hari Sabtu. Jam 6 sore. Nah ingat ya, jam 6 sore Sabtu. Kalian bisa sharing-sharing gitu sih. Yang relate sama kehidupan sehari-hari. Wow. Gitu. Dan itu juga mendekatkan kita gak sih? Iya, sama teman dan sama Tuhan pasti. Mantap. Mantap banget. Nah walaupun online kayak gini, tetap ada drama-drama gak sih yang mewarnai kehidupan gitu, atau flat aja malah? Wah, kalau aku dulu drama pasti ada sih. Ya drama maksudnya. Kok bisa sih bukan online? drama ya sinetron gitu-gitu enggak. Maksudnya kayak kita kadang sebagai kayak teman atau misalnya kayak broker online gitu kan. Ada slack-slacknya lah ya. Ada kayak miskomunikasi lah. Miskom kayak maksud aku tuh gini gitu, ngomongnya baik-baik. Tapi kadang nanti yang lawan aku yang aku ajak ngomong malah nangkapnya, oh ini orang kok kayak ngegas gitu. Nanti digas balik, cek berantem. Emang biasanya tuh lewat chat gitu, nggak langsung call atau gimana gitu? Kalau yang kasus konflik kayak gitu tuh rata-rata kalau aku chat. Kalau call kan emang kalau call kan ya kayak kita ngobrol gitu kan. Chat lebih risky deh kayaknya. Iya benar, kalau chat emang. Kalau dari aku sendiri emang kadang lebih beresiko, terutama kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang yang istilahnya baru kita kenal, kita kayak ngobrol menggunakan kayak kita nyantui bahasanya kayak gimana tuh, tapi kadang orang yang kita ajak ngomong itu kadang suka nangkapnya tuh beda gitu. Iya, kok dingin sih nih orang. Kok kayak gini orangnya kayak gini gitu. Aku sih nambahin huruf biar jadi kayak Rama kayak ya, hanya banyak ya. Ya hari Jumat ya, T-nya banyak Jumat gitu. Secuil tips ya? Iya, ya itu secuil tips. Kalau nggak tambahin wok-wok, kalau nggak hahaha. Atau nggak emot senyum, ketawa gitu kan, itu jadi salah satu solusi lah. Walaupun bacanya juga capek. Walaupun kayak astagfirullah nih, ya kayak kok gini. Ya kayak wok. Kamu kenapa wok kayak capek gak sih bacanya? Aduh, ini orang wok terus gitu kan. Cuma lebih friendly aja jadinya. Mau gak mau gitu kan, apalagi kita baru ketemu sama baru ngobrol sama orang kita kenal kan, yang baru banget kita kenal. Saya kalau sama temen mah udah. Oh kalau sama temen mah gak gitu, langsung gitu aja gak sih? To the point banget. Iya to the point. Sama orang baru kayak gitu. Kalau Abi gimana? Aku kayak lebih ini sih, misalkan kerja kelompok gitu ya, kan ada aja tuh yang misalkan dipilihin atau enggak milih sendiri lah ya, tapi itu suka ada yang milih sendiri udah pernah. Serius aku dipilihin semua karena nggak bisa bikin teman sendiri. Dipilih semua? Iya dipilihin semua. Pokoknya tuh
kadang ada aja gak sih yang gak online 24 jam gitu kan. Nah, dan tiba-tiba tuh kayak gak ada kabar, hilang. Nah, udah mau deadline lagi. Itu yang udah agak hilang kabar ya. Itu yang agak malesin banget dan menghambat gitu. Kayak udah dikasih bagian-bagiannya tapi malah ngilang kan. Terus pas dikontak gak dijawab. Terus langsung bilang, ini nama aku NPM. Udah males banget. Numpang nama doang. Kayak ghosting, gak tau deh. Aduh. Ghosting. Beda topik. Ya gitu sih kalau aku. Cuma ini sekadar tugas aja tugas gitu. Ya? Kalau sejauh ini kayak pertemanan sih enggak ya, paling kayak aku mungkin suka salah ngira aja sih kalau misalkan gak pakai wok-wok gitu ya. Jadi dingin gak sih orangnya? Aku kira tuh kayak dingin. Padahal disangka serius ya. Padahal mungkin emang tipe chat orang kan beda-beda gitu. Nah, gitu. Jadi itu yang kita tuh kadang suka miss-nya di situ, tipe chat orang. Benar. Aku juga sering dibilang sama si Abi dingin, padahal emang gitu chatnya. Dingin banget Alda. Emang gak semua orang pakai wok-wok karena aku cringe aja gitu kalau pakai wok-wok. Kalau aku sih, aku curhat dikit kali ya. Boleh. Kalau aku mah konfliknya paling sekadar kayak aku lihat temen kuliah aku, kok nongkrong, kok nggak ada aku. Kayak nggak diajak. Iya, mana nih chat nongkrongnya kok nggak ada gitu sih. Bingungnya. Terus langsung diutarakan langsung gitu. Woi, kok gue ngajak gue gitu langsung gitu. Oh enggak sih, aku tipe orang yang kalem. Sabar. Sabar. Mungkin aku sih gimana ya, bukan lebih ke nggak diajak tapi karena beda kota gitu ya, jadi gimana gitu kan. Jadi nggak bisa itu ya. Jadi susah kayak. Tapi tetap ngelihatnya sakit aja kan. Jadi udah IG yang udah aku nggak melihat SG lagi. Aduh. Iya, tapi kayak ya udah sih berusaha kayak mungkin nanti ada waktunya gitu. Mungkin ada ya benar. Iya sih. Karena kita juga belum tahu kalau offline orang-orang tuh gimana. Benar. So, kan sisi yang sebenarnya dari orang tuh kan kalau kita ketemu langsung kan, kalau lewat chat kan kadang bisa tipu-tipu dulu. Kadang juga kalau orang baru kalau ketemu kan beda juga sifatnya, ya. Baru nanti pas lama-lama dekat baru kelihatan sifat aslinya. Benar. Kalau Andrew gini, gimana? Kalau misalnya konflik-konflik yang kayak gitu, diselesainnya tuh gimana gitu? Tetap ditelepon kah atau? Kalau konflik kayak gitu ya, kalau misalnya kayak tadi yang aku miskom kayak gitu-gitu ya, memang kalau aku sendiri sih emang langsung minta maaf. Kayak punten, sorry, kayaknya kita tadi salah. Enggak gengsi ya? Jangan boleh gengsi. Kalau gengsi bakal makin parah nanti takutnya. Karena kalau misalnya dari masalah sepele kayak gini-gini, jadi lama. Nanti dia ada circle-nya diobrolin, kalau ini orang ini kayak gini. Wah, jadi makin lebar kan. Ya udah mending langsung selesain langsung di situ ya. Misalnya ngobrol misalnya sama Alda nih, miskom. Punten banget, kayaknya tadi kita ada miskom atau gimana gitu. Maaf banget ya, gue gak ada maksud gini-gini. Mantap, anak hukum memang. Klarifikasi langsung klarifikasi aja. Dan lewat chat kayaknya lebih gampang diminta maaf daripada kita ketemu langsung. Iya, tapi kalau aku gak tahu ya, cuman kayak bukan yang gak selesai tapi kurang puas gitu kalau bener sih. Bener sih. Kadang sih kalau mau lebih maksimal aku biasanya suka ngobrol langsung. Kalau misalkan susah ya buat call, tapi dulu kalau zaman sekolah kalau ada masalah sama orang kok ketemu sih. Langsung datengin orangnya. Terus nanti biasanya nangis gitu kan. Itu betul. Tapi itu pengalaman aku sih. Maksudnya tapi jadi cepet selesai dibanding kayak bawa-bawa orang. Dan nanti malah jadi lebih akrab kan. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Ya kadang emang kayak gitu sih. Kayak kita berantem di awal, beres tapi maaf-maafan kayak gitu, nanti ujuk-ujuknya akrab malahan. Bener. Dan rame juga sih menurut aku kalau drama gitu. Jujur aku udah gak ada drama-drama lagi jadi. Oh, jadi mau cari drama dulu nih nanti. Aku mau cari drama nanti. Mantap. Saking mungkin terlalu ini ya. Saking flatnya hidup selama pandemi. Menurut kalian nih kalau hangout gitu kalian sukanya temen yang kayak gimana sih, yang suka nyerocos kah atau hangout atau gimana nih? Hangout atau temen yang sekedar ngechat, temen deket gitu. Sahabat gitu. Kalau Abi gimana? Kalau aku mah yang pasti sefrekuensi gak sih? Kayak apa ya, yang diobrolin nyambung gitu. Gak harus sama-sama suka apa sih, tapi lebih ke nyambung aja sih kalau ngobrolin gitu. Sama mungkin jokesnya agak mirip-mirip lah ya. Ya so aku agak receh dikit gitu. Andrew gimana? Kalau
Kalau aku kalau orang yang sahabat gitu ya istilahnya ya. Kalau aku sendiri ya benar kata Abi tadi, satu frekuensi lah. Karena kalau misalnya kita ngobrol ternyata gak nemu gitu, gak serak gitu kan. Jadi susah buat ngobrol. Jadi kalau gak serak gitu langsung Enggak langsung dibuang. Atau langsung jauh atau gimana? Cuma jahat banget. Iya kalau kayak Andrew itu langsung jadi notes gitu kayak aku kayak susah kurang, buat ya lebih pasti, dekat sama dia gitu. Kalau misalnya udah tahu kayak gini orangnya ya udah berarti kita kayaknya udah susah gitu. Ya kita teman cuman gak lebih istilah lebih intim lah. Teman aja dekat, gitu kan. Kalau temen yang itu sih kalau menurut aku ya apa adanya ya. Jujur apa adanya. Ya, apa adanya. Kayak gua ada yang gak benar, brengsek atau gimana, ya jujur. Bener. Jadi gak kayak senyum aja gitu kan kayak oh iya gini tapi di belakang ngomongin kan gak ini juga. Iya, lebih baik ngomong terus di depan, kita juga bisa introspeksi diri kan. Ya gitulah, bersimbiosis istilahnya. Aku juga sih kayaknya kalau punya temen emang lebih suka yang naon sih yang gitu-gitu. Iya benar. Kalau mau berantem sekalian berantem aja di situ dulu gitu. Beresin gak suka yang terlalu baik gak sih kayak ih cantik banget kayak jadi gak pernah sih gitu. Kayaknya saking udah dekatnya jadi kayak gitu. Kerasa aneh aja gitu kalau terlalu baik tuh kayak kurang bumbu-bumbu ya. Sama ini gak sih kalau sama teman dekat tuh maksudnya kayak lebih gampang dikritik juga, maksudnya kayak gak sakit hati dan tapi kayak santai-santai aja gitu. Benar itu enak. Terus lebih enak ngomongin orang. Kenapa ya? Ada apa? Kayak kalau punya teman terus kayak curhat kali. Dua-duanya nih gak suka ini langsung udah langsung klop banget itu pasti. Ngerocos aja 1 jam ngomongin itu. Telepati gitu. Iya emang gitu tuh kayak gitu sih. Parah banget ya Alda. Tadi kan aku udah nanya nih, kalian temen yang enak diajak ngobrol, diajak hangout tuh kayak gimana? Nah sekarang aku mau nanya kalian yang sendiri nih di dalam pertemanan kalian, menurut kalian tuh orangnya gimana atau posisi kalian di dalam kelompok itu kayak gimana sih? Boleh di siapa dulu? Bijal dulu deh. Yo, aku jadi tuh kan kayak grup temen tuh kayak beda-beda gitu kan. Ada yang kayak emang cukup bukan nakal juga sih, mungkin lebih terbuka aja gitu ya, maksudnya kayak lebih nongkrong. Iya lebih nongkrong, bukan yang kalem-kalem. Tapi aku ada juga yang kalem. Nah misalkan kalau aku di kalem tuh lebih ke yang apa ya, yang ngejagain atau enggak yang ngasih tahu mereka ini tuh kayak gini. Soalnya mereka tuh kan nggak explore gitu kan, orangnya lebih ke kalem gitu. Jadi yang kayak gak tahu dunia lu. Iya benar, gak tahu dunia luar. Nah, aku yang lebih ngenalin gitu. Terus karena aku bisa tour guide istilahnya. Karena aku bisa bawa motor juga, jadi aku suka nganterin mereka hampir semuanya bisa. Pernah diantar ya benar. Baik ya. Keren. Ini gak dibayarin gak bensin? Oh enggak dong. Kan bayarnya udah pertemanan selamanya. Beda ya sama aku meminta uang bensin. Ya tuh bensin mahal. Kalau Andrew, tadi satu lagi kelompoknya. Kalau yang satu lagi justru aku malah lebih kalem yang di situ. Jadi beda kelompok tuh beda personal gitu ya. Kalau yang itu yang apa sih namanya tadi sebutannya yang lebih explore dunia luar. Aku tuh lebih yang kayak belajar dari mereka gitu. Kayak mereka tuh lebih dari aku gitu. Jadi kayak ini tuh gini gitu deh. Ada nama gengnya enggak? Aduh. Ada enggak tuh? Enggak bisa lah. Enggak boleh sebut merek ya? Enggak, jangan. Aku ada kok. Aku namanya aneh banget soalnya. Terjun payung. Soalnya waktu aku sekolah dulu kan ada kipas tuh. Tahu nggak sih kipas yang gitu? Kipas biasa, kipas bulat. Kipas bulat. Yang di lantai, suka di lantai. Kenapa di lantai? Masa kipas yang berdiri, tapi bulat doang. Iya, gak ada kakinya maksudnya, bulat doang. Iya, tahu. Iya, tahu. Pas hari Jumat kan emang pada pulang semua kan karena sholat Jumat. Nah kita suka nongkrong di kelas tuh. Nah terus si kipas itu kita nyalain terus kita gitu tahu gak sih jadi berguna gitu kan. Terus teman aku bilang ayo kita ini simulasi terjun payung. Oh jadi nama grupnya dari situ. Iya ada banget jujur. Ada filosofi, ada ceritanya sih. Gak enak bahasanya pokoknya karena kita suka melakukan kebodohan gitu. Ya ampun. Jadi makanya kita anak-anaknya agak bodoh gitu. Jadi kayak ya gitu deh. Berarti bagusan aku terjun payung walaupun aneh namanya. Kalau Andrew gimana? Kalau aku
kurang lebih ya mirip sama Bigel ya. Abigail kan? Abi ya, aja. Abigail juga boleh kan. Kalau aku tuh kalau yang teman-teman deket SMA tuh lebih cenderung orang yang ekspresif lah. Ya kayak banyak ngomong boleh. Ngelawak juga boleh, mau garing juga bodo amat gitunya. Ya, tapi kalau yang di kuliah cenderung lebih kalem. Ya, bisa gitu ya. Iya, karena kalau iya kalau aku kan emang lingkungan kuliah juga kan lingkungan gitu. Beda nih sama SMA kan, teman-teman juga pasti baru juga. Kalau aku kuliah lebih ini sih, kalau sama teman-teman yang deket pas kuliah ya, itu lebih kalem aja lah, kalem. Kalau SMA sih karena emang deketnya udah lama juga kan, dari SMP juga udah ada yang deket gitu. Jadi ya lebih ekspresif, terbuka lah, lebih ekspresif gitu. Namanya gimana nama geng? Gengnya boleh nih, ada namanya gak sih? Ada, cuma jangan deh. Iya jangan, sama kayaknya agak ini sensitif. Ada isu-isu sensitifnya. Iya benar. Takutnya nanti jadi di-cut juga kan, jadi enak. Kalau aku kayaknya lebih ke orang yang ngasih topik pembicaraan sih, soalnya aku juga suka banyak ngomong kalau di lingkungan pertemanan aku ya. Cuma kalau di kuliah ini kayaknya aku juga lebih kalem deh. Iya. Karena gimana ya? Kalau lingkungan baru nggak mungkin lah ya kita langsung kayak orang cacing kepanasan nggak mungkin. Pasti kayak, oh ini lingkungan baru gua nih. Ya sebisa mungkin memberikan kesan yang baik dulu lah. Iya, tapi ada juga sih berapa orang yang langsung apa adanya sih. Iya. Itu biasanya ekstrovert gitu nggak sih? Tapi aku juga ekstrovert nggak? Sebenarnya aku ekstrovert ada beberapa, tapi jadi introvert karena pandemi. Iya. Benar-benar. Aku kagum aja sih kalau ada orang yang langsung banyak ngomong walaupun lingkungan bener-bener baru gitu. Iya sih, benar-benar. Cuman gimana ya? Ada beberapa juga yang kayak gitu, yang banyak ngomong kayak gitu justru bikin circle-nya jadi lebih hidup gitu langsung dari awalnya kalem gitu kan. Kalau kadang teman aku juga ada cerita juga gitu kayak misalnya dia baru masuk lingkungan baru nih, kuliah gitu, teman-teman kuliahnya gitu. Terus kayak semua tuh kalem gitu, jadi kayak mati grupnya tuh kayak aduh nih grup tuh apaan gitu kan. Tapi kayaknya emang nggak bisa nggak sih kalau sebuah grup kalem semua? Gak mungkin, pasti ada satu orang yang kayak nanti norocos kalau enggak. Iya, pasti saling melengkapi lah istilahnya. Bener, pasti nanti ada orang yang tiba-tiba macam kayak ngobrol apa gitu, nanti orang lain ikutan. Iya, benar-benar. Gitu sih, pasti sih. Tapi mungkin gak sih kalau kalem semua? Mungkin sih. Dikit-dikit aja ngomongnya. Tapi kalau aku ngebayangin kayak gak cuman gak mungkin gitu. Juga gitu. Kayak gak asik. Ya kayak mereka menikmati. Mungkin ada ya, mungkin ada. Cuman kayak misalnya lagi grup call gitu kayak udah aja satu topik beres, diem gitu kan. Gak ada yang ngobrol. Tapi aku belum pernah nemuin sih. Belum sih. Ya. Belum pernah yang kayak ngelihat langsung. Kayak di satu kelompok atau satu grup gitu kayak kalem semua sih jarang ya. Mungkin kita ngeliatnya kalem semua orangnya, cuman pas mereka ngobrol dalamnya kayak orang itu kan nggak tahu juga. Iya nggak tahu. Tapi aku sering juga sih diem kalau lagi grup call. Ngilang dulu. Ya udah kayak yang penting aku ada temennya. Jadi kalau perlu ngomong juga ya udah ditemenin, mungkin lagi sambil nugas gitu kan enak juga. Bisa. Nah terlepas dari jadi orang yang suka nyerocos atau jadi orang yang suka nyupirin teman-temannya. Di Alkitab sendiri ada loh sahabat yang baik itu kayak gimana? Kalian mau tahu nggak? Mau dong. Ayat apa boleh, tuh? Dari dong, aku tahunya dari Amsal 17 ayat 17. Kalau seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Emang gitu kan ya, sahabat tuh. Iya, gak mungkin seneng doang kan, pasti. Gak mungkin, pasti. Kan life itu up and down. Ya, kalau teman mungkin, kalau sahabat harusnya gak mungkin. Iya betul sih. Karena kalau sahabat kan jatuhnya ini jadi hubungan yang lebih, ya kayak kita udah deket banget. Lebih komit juga lebih kan, komit juga sahabat gitu kan. tuh. Bahkan makanya banyak orang yang ngomong lebih enak kehilangan pacar daripada kehilangan sahabat. Iya, karena sahabat tuh susah banget dapatnya. Iya. Ya sefrekuensi lah, jujur apa adanya. Ada di saat suka, ada di saat duka. Pas kayak dapet itu pasti udah jangan dilepas gitu. Jangan sampai ngecewain. Makanya aku juga lebih mending punya satu sahabat daripada punya teman banyak sih. Bener. Ya. Kayak teman banyak, boleh sih teman banyak. Cuman istilahnya kita harus punya 1, 2 atau 3 orang sahabat lah. Karena kalau teman banyak tapi kayak kita nggak punya tempat bagi kita buat
Ya kan nggak mungkin juga kan curhat ke semua masalah kita, nggak mungkin juga kan kayak cuma ke keluarga doang gitu kan. Kadang kita malah keluarga malah jalan. Kan benar kan? Kadang kan pasti kayak masalah-masalah yang kita hadapi pribadi gitu kan pasti kita butuh temen buat apalagi yang sebaya gitu. Kan pasti itu lebih nyambung jadinya. Makanya. Tuh. Ya intinya sahabat ya elemen penting lah dalam kehidupan itu yang gak mungkin. Baik offline maupun online kita pasti butuh sahabat. Iya. Jadi kalau emang kita udah punya sahabat nih satu, ya sebisa mungkin jangan sampai sekalipun ngelakuin hal yang ngecewain dia lah. Karena kelepasan satu tuh udah kayak gimana ya? Tapi pasti harus ingat juga sih, maksudnya sahabat juga manusia pasti pernah lah ya melakukan kesalahan. Tapi jangan kayak salah dikit terus kayak langsung dipikirin terus kayak iya udah kayak gini. Iya padahal kan gitu kan. Kadang kan orang kalau melakukan satu kesalahan suka lupa sama 1000 kebaikan gitu. Dan orang juga bisa berubah lah ya, gak mungkin kayak gitu terus. Makanya. Nah gitu tuh Pipers. Bener. Mantap dalam. Hari ini ramai banget ya, kita udah cerita-cerita tentang pertemanan kita waktu online, waktu offline. Kalau kalian Pipers gimana pertemanan di online ini? Boleh komen di bawah ya. Boleh banget. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan subscribe. Komen. Ya makasih ya udah join untuk kita hari ini. Kita bilang sama-sama ya, bye Pipers gitu. Oke. 1, 2, 3. Bye Pipers. Makasih untuk mendengarkan.